Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Siti Nurmahyati selaku dosen pengampu mata kuliah praktek public speaking, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama meskipun masih secara virtual. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang trust issue. Jadi apa sih yang dimaksud dengan trust issue? Mungkin dari kita pernah mengalami, pernah disakiti oleh orang yang sangat kita percaya. Bisa karena sebab dikhianati atau dibohongi. Nah, ini bisa dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Bisa oleh teman, sahabat, saudara, atau bahkan mungkin oleh pasangan kita. Nah, sebab kejadian itu banyak dari kita yang menjadikan itu tuh gak percaya lagi sama orang. Inilah yang dinamakan dengan trust issue. Jadi simpelnya adalah kita gak percaya lagi sama orang. Atau penjelasannya itu, trust issue itu adalah kecenderungan orang yang memiliki pandangan pesimistis terhadap orang lain dan beranggapan bahwa orang itu memiliki niatan buruk kepada kita. Nah, ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain adalah trauma, pernah dikecewakan, atau rasa takut, yang pada akhirnya mereka memilih untuk nggak percaya lagi. Sebenarnya trust issue ini bisa kok disembuhkan. Nah, ada beberapa tipsnya. Tips yang pertama, merefleksikan pengalaman buruk itu dan mengikhlaskannya. Memang rasanya itu sakit ketika kita diperlakukan buruk oleh orang lain. Wajar lah kalau itu tuh membuat kita marah, wajar kalau kita itu sedih, wajar kalau kita itu gak percaya lagi sama orang. Tapi perlu digarisbawahi bahwa peristiwa-peristiwa itu atau kejadian-kejadian itu seharusnya di mindset kita itu kejadian yang sudah terjadi, dan gak mungkin kan kalau kita terus mengutuk-ngutuki orang tersebut, dan itu juga gak baik buat kita. Nah, pada akhirnya kita harus mengikhlaskan peristiwa itu, dan gak apa-apa kita sedih, gak apa-apa kita sedih, gak apa-apa kita marah, tapi jangan berlarut-larut. Jadikan pengalaman-pengalaman itu sebagai bahan pembelajaran kita untuk di masa depan. Nah, tips yang kedua adalah move on. Kata orang bijak begini, daripada kita mengutuki kegelapan, lebih baik kita nyalakan lilin agar kegelapan itu perlahan-lahan menghilang. Jadi intinya, masa lalu biarlah berlalu. Kita fokus untuk masa depan kita. Lakukan hal-hal yang bisa mendekatkan kita ke tujuan kita ataupun cita-cita kita. Semua orang bisa kok, semua orang tahu kok caranya move on. Nah, kalian juga bisa kok melakukan hal-hal yang kalian sukai atau hobi kalian. Atau kalian pergi liburan, atau pergi nongkrong bareng sama teman. Nah, pokoknya fokus dengan pengembangan diri kita. Nah, tips yang ketiga, jadikan pengalaman itu sebagai bahan belajar. Nah, seperti yang tadi udah aku sebutkan, peristiwa atau kejadian-kejadian lalu mungkin kita itu melakukan kesalahan. Bisa karena kita salah mempercayai orang, atau mungkin adanya miskom yang gak kita sadari. Nah, jadi
kita mulai perlahan-lahan sedikit demi sedikit perbaiki kesalahan yang kita perbuat. Jadikan itu sebagai sarana untuk kita mengintrospeksi diri dan evaluasi diri. Sambut masa depan dengan excited, fokus prosesnya, menjalani prosesnya, jalani juga hidup kalian sesuai dengan prinsip kalian, dan selalu bersyukur apapun yang terjadi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, walidhu alaina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.